eh, pemirsa, teman-teman follower Diskotik, diskusi obrolan politik. Kembali kami hadir dari Rumah Solidaritas di ruang khusus Diskotik, diskusi obrolan politik. Ya, selamat sore Bro Monang. Selamat sore Bro JP. Ya, kali ini kita ketemu dengan Bro Monang. Kebetulan beliau ini adalah Bapilu di Partai Solidaritas Indonesia, dan beliau ini adalah salah satu tokoh pemuda juga yang alhamdulillah bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Kali ini kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang isu-isu yang sedang menarik ya. Kita coba gali beberapa pikiran beliau juga. Ya, Bro Monang. Hari ini kerap jadi perbincangan, salah satu ada event di Kota Jambi sendiri ya. Kalau nggak apa itu TACI ya. TLC, Jambore TLC. Ya, Jambore, sebuah acara ajang nasional yang dilakukan di Kota Jambi. Bagaimana tanggapan Bro Monang terkait hal ini? Ya, Acaranya bagus kan? saya sebagai anggota masyarakat boleh dikatakan sudah 2 hari terganggu jalan untuk melintasi lewat Kebun Keris. Waduh. 2 hari, mulai dari hari Rabu karena mulai hari Rabu atau Selasa itu sudah mulai dipasang pemasangan apanya itu truk-truknya. Waktu itu lewat masih belum masih bertanya-tanya ya, kenapa ini. Kemudian juga saya pikir ini ada kegiatan pemerintah kota karena dipakai di tempat yang strategis di kawasan pemerintahan dan lokasi tersebut kan. Iya, sebagai ajang, saya ini ajang nasional loh Bro Monang, ajang nasional. Iya. Jadi pertanyaan juga kenapa di wali kota gitu ya? Ya itulah yang saya pertama menganggap bahwa ini mungkin kena hajatan dari pemerintah kota. Jadi itu. Tapi setelah tahu informasinya ternyata kegiatan itu adalah Jambore Toyota Land Cruiser Indonesia. Tapi kita patut berbangga dong Bro Monang. Dari satu sisi ada, artinya event itu bagus. Ya. Nah mungkin di kita ini sering event bagus, namun pemanfaatan atau penempatannya yang tidak tepat. Oke. Yang saya kenapa? Selama 2 hari mulai dari kalau kita lewat jam 7 pagi atau jam 7 pagi lewat kawasan tersebut pasti akan mulai macet. Putaran dan Tubuh Keris itu untuk kalau saya pergi ke arah Beringin. Pasti lewat dari situ. Nah ini yang mungkin yang perlu kita kritisi kalau kita di sana adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ajang event yang apalagi ini besar ya, internasional. Iya, nasional. Bagaimana untuk tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum lalu lintas jalan? Nah ini. Iya. Ini menarik juga karena di media sosial kan ini kan jadi perbincangan juga ya. Iya. Ada pro dan kontra juga Bro Monang. Jadi beberapa masyarakat memang mengkritisi pelaksanaan itu yang tepatnya di bundaran Kris ya. Kris ya. Sampai ke daerah Beringin. Iya. Banyak artinya itu. Apa Bro Monang punya pendapat lain apa saya rasa itu juga kan tempat yang ini gitu ya, tempat di mana sering masyarakat menikmati sore gitu kan. Kalau dibuat jadi ajang ada hajatan nasional seperti TACI itu kan juga menarik untuk dinikmati oleh masyarakat Bro Monang. Event ini kita tidak katakan salah eventnya ya. Namun penempatannya yang harusnya pemerintah kota bisa melihat Misalnya wajar atau tidak atau tepat atau tidak. Jangan hanya karena yang punya hajat ini punya pengaruh juga ke pemerintah kota, akhirnya dipakai bagian-bagian kepentingan umum yang tidak berkaitan dengan sebenarnya hajatan dari kota. Atau kata hajatan kota saya misalkan adalah hari ulang tahun kota misalkan gitu, atau kegiatan apa itu mungkin banyak. Tapi itu juga perlu kita cermati kenapa itu terjadi seperti itu. Artinya
Berarti Kota Jambi kurang ruangan terbuka untuk mengadakan suatu event, ya. mengadakan suatu kegiatan. Karena kegiatan ini nanti saya yakin nggak cuma ratusan orang yang datang. Ya, ini nasional sebenarnya. Ribuan orang. Ya, dari seluruh provinsi. Kalau sudah ribuan orang, berapa ribu kendaraan yang akan datang ke sana. Iya. Nggak mungkin orang jalan kaki dari situ, tidak. Nah kalau Iya. misalkan ada sampai 5.000 kendaraan aja, parkirnya kemana saja mereka? Bisa jadi itu dia bisa Iya. jadi sepanjang jalan yang mau ke arah Beringin itu, ke arah apa ya, ke arah Beringin, kemudian ke arah jalan lintas Pangeran Hidayat, dia mungkin jadi sepanjang jalan Pangeran Hidayat yang mengarah pintu masuk ke Tugu Kiris itu pasti ramai kendaraan. Belum lagi yang ke arah Perumnas. Perumnas Iya. yang sudah sempit masuk aja tiba-tiba di tempat parkiran ribuan kendaraan. Wah. Jadi dari sisi apa ya, dari manfaatan, hal ini yang seharusnya pemangku apa ya, pemangku kekuasaan Kebijakan. di Kota Jambi ini melihat pantas atau tidakkah bisa tempatnya. Jangan hanya itu kan bisa karena sudah ada izin dari wali kota, dah kita bikin Iya, aja di iya. lokasi pemerintahan. Padahal di situ ajangnya masyarakat, lalu lintas masyarakat yang sangat Ya, termasuk akses utama ya. Ke- apalagi misalkan ya kadang-kadang apalagi Sabtu dan Minggu itu dipakai oleh masyarakat untuk memang apa namanya kegiatan ekonomi, dan satu lagi Minggu pagi berolahraga. Walaupun mungkin untuk kegiatan ekonomi ada efeknya, mungkin masyarakat yang selama ini berjualan di sekitar itu akan dapat dampak Ya, dampak barangnya positif lah. semakin laku gitu ya. Iya. Namun yang saya bilang tadi itu adalah memikirkan ribuan kendaraan parkir. Ya. Bisa jadi nanti mereka tuh 1 jam mutar-mutar cari-cari, belum lagi macetnya ketika sudah penuh, tiba-tiba nggak tahu lagi mau ada parkir, dia bisa Iya, iya. stuck kendaraan itu di sana, nggak bisa apa lagi berputar. Berarti yang jadi catatan bahwa kita memang kekurangan ruang terbuka untuk pelaksanaan event-event seperti ini ya. Memang Iya. sekarang sudah tidak ada kok. Dulu waktu saya masih ingat waktu MTQ, saya tahun 80-an waktu itu pernah dilakukan nggak jauh dari hotel apa namanya, hotel BW. Kayak dari situ ada tanah kosong kayak gitu, tapi nggak sih, itu pun nggak terlalu luas itu. Oh, itu tahun-tahun 80-an. 80-an ya. 80-an pernah di situ. Itu pada saat itu saja pun kita sebenarnya tidak memiliki ruang terbuka. Artinya Oke. penempatannya tidak dilakukan misalkan ya memang itu nggak dibikin di apa namanya, di gedung stadion, tidak, tapi itu di pinggir jalan, yang di jalan Sudirman itu. Iya. Jadi ini yang sebenarnya sementara ketika Kota Baru pun dibuka menjadi apa namanya, kawasan pemerintahan, itu kan baru sekitar tahun 80-an. Oke. Tapi tidak ada pengembangan konsep pembangunan di sekitar apa namanya, di sekitar pusat pemerintahan kota ini ada semacam ruang terbuka. Kalau kita di daerah lain biasa atau di Jawa itu namanya alun-alun. Iya, Jadi lalu. padahal dari situ pada itu kan waktunya tempatnya masih baru. Sebenarnya pada saat itu Iya. bisa dibikin atau dikonsepkan penataan tata ruang untuk kawasan pemerintahan. Iya. Ini sekarang kita lihat situ sudah makin ramai, nggak tahu lagi mau di mana bikin kegiatan. Ya akhirnya seperti ini. Sebenarnya kita punya sebenarnya hutan kota, tapi terlalu kecil kan ya. Kalau hutan Untuk kota event mungkin nasional ya. objeknya tidak apa ya. Memang ada penempatan hutan kota, tapi saya lihat juga kayak semacam yang ada perencanaan yang penting ada. Iya. Tapi tidak diterapkan bagaimana akses ke sana dan bagaimana penataan dengan adanya hutan kota dengan lingkungan sekitar, tidak ada. Yang penting bahwa kita ada hutan kota. Oke. Yang penting ada ini. Jadi saya seperti sekarang kalau kawasan pemerintahan itu yang penting ada kawasan pemerintahan. Padahal kalau kita melihat dalam konsep pembangunan biasanya itu para ahli tata kota atau saya kan, mereka akan mengembangkan suatu konsep tata kota itu yang berkaitan ada kegiatan massa tempat tersebut. Iya, iya, Itu benar, dipersediakan, berarti ada ruangan tanah yang luas dipersiapkan di situ. Nah, ketika Kota Baru sebagai pusat pemerintahan Kota Jambi direncanakan, itu
semacam dilalaikan, tidak disiapkan. Ini yang sebenarnya kalau saya lihat nanti misalkan dari caleg-caleg dari PSI atau bisa jadi juga kalau ada nanti pemerintah atau pejabat eksekutif dari PSI Jadi jadi perhatian ya. Jadi perhatian Ya, bahwa Kota Jambi butuh sebuah ruang besar ruang untuk terbuka. ya, Memang biaya ya. apanya bisa jadi mahal. Namun kalau tidak ada dibilang political will atau kemauan untuk memulainya, tidak akan terjadi. Karena apa? Pertumbuhan masyarakat kita nanti 5 tahun lagi udah makin lebih ramai. 10 tahun lagi makin 5 tahun. Artinya yang namanya tempat kawasan pemerintahan itu dengan filosofi tata pemerintahan yang benar-benar sebagai pusat pemerintahan, dia jadi hilang. Seperti sekarang itu kita kawasan itu nggak nampak sebagai kawasan pemerintahan yang benar-benar menunjukkan masyarakat bisa bersama-sama, bisa tinggal berkumpul. Saya bisa membandingkan ke beberapa kota yang pernah saya jalani, misalnya kota Medan. Kota Medan itu kawasan pemerintahannya juga nggak jauh dari lapangan, nggak jauh dari ruang terbuka, itu mesti jadi ada tanah yang luas untuk bisa berkumpul, atau Taman Merdeka, lapangan Merdeka. Nah kalau kita ke Batam juga, di Batam juga itu ada kawasan dekat pemerintahan wali kota, itu ada kawasan yang luas untuk masyarakat bisa berkumpul, dan sekarang itu malah jadi tempat kegiatan kalau ada acara-acara yang berkaitan dengan kota. Atau mungkin ada opsi-opsi lain ke daerah tingkat 2 lainnya, seperti misalnya Kerinci ya, Kerinci sebagai ajang promosi provinsi Jambi ya gitu ya. Saya belum pernah ke Kerinci, tapi kalau memang di kawasan tersebut dalam kata pusat kawasan pemerintahannya, ya disiapkan sebuah area yang luas sebagai tempat yang bisa berfungsi serbaguna kota maupun masyarakat. Nah salah satunya saya pikir Jambi lalai, bilang bisa dikatakan lalai kalau maaf ada yang tersinggung, tapi ya itulah kenyataan. Itu jadi catatan ke depan ya, karena memang melaksanakan event besar seperti ini di titik kota yang notabene adalah akses pemerintahan. Iya, juga kurang efektif. Karena mendapat komplain dari kita ini nampak Romonang di media sosial kita juga sudah mulai masyarakat banyak mengutarakan pendapatnya ya yang kurang ini. Tapi pada prinsipnya acara ini juga sangat bagus untuk pemerintahan Provinsi Jambi sendiri, Romonang, karena memang ini kan jadi ajang promosi Provinsi Jambi ke nasional ya, ke nasional. Mungkin kita tidak tahu programnya apakah nanti grup THC ini akan ke Candi ya, tur ke Candi atau tur ke mana gitu ya. Ya, jadi apa pesan Romonang untuk teman-teman peserta THC yang datang ke Provinsi Jambi ini, Bro? Ya, saya cuma satu harapan saya adalah kegiatannya tetap berjalan lancar. Tidak ada gejolak-gejolak, karena memang akan menjadi tumpukan massa yang besar di sana dengan banyak kendaraan. Para aparat diharap juga bisa memperhatikan bagaimana pengaturan tata rekayasa lalu lintasnya. Kalau ya memang harus diminimalkan lah, berefek kepada kemacetan yang sangat luar biasa. Minimalkan. Karena baru-baru ini aja kita sudah dengar kemacetan gara-gara batu bara, nah tiba-tiba sekarang macet lagi jalan lintas timur, yaitu Jalan Pangeran Hidayat, karena ada kegiatan seperti ini. Nah, inilah yang kita jadi jangan memberikan image jelek kepada masyarakat atau pendatang ke Kota Jambi bahwa Kota Jambi itu sepi tapi jalan macet luar biasa, repot jadinya kan. Itu dari saya. Oke, teman-teman, bro and sis ya, dari ruang diskotik kita sapa teman-teman kembali ya, silakan di komen ya. Jadi untuk teman-teman TCI ya, Jambore TCI, selamat dan sukses, semoga acara berjalan dengan baik. Ini mungkin beberapa catatan yang menjadi ya kita rangkum juga dari masyarakat ya,
terkait pelaksanaan acara ini yang memakai ruang publik. Ini mungkin menjadi saran bahwa Provinsi Jambi, Kota Jambi sendiri membutuhkan ruang-ruang publik yang bisa memfasilitasi ajang-ajang besar, event-event nasional seperti ini. Jadi itu mungkin Bro Monang ya yang Ya. perlu kita ingat ya. Demikian Bro and Sis, bagi teman-teman yang mencoba komen dalam acara kita ini, kita persilakan. Ini kita akan buat secara live di YouTube. Hubungi kami di YouTube Partai Solidaritas Indonesia di ruang siar Diskotik Diskusi Obrolan Politik. Terima kasih, selamat sore.